Anda semua yang pernah menghina Kang Deddy, yang pernah memfitnah Kang Deddy, bahkan Kang Deddy dicari untuk dibunuh, Anda di mana sekarang? Cepat minta maaf ya kepada Kang Deddy ya. Banyak anak buah yang nggak ada urusan, bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya ngalamin sebuah peristiwa AA waktu itu kelas 2 SD. AA tuh lari ke saya bawa speaker. Kemudian dia mengatakan, ayah mau dibunuh, dicari jadaya Sunda akan dibunuh. Dan saya paham psikologi waktu itu lahir kebencian pada kelompok tertentu. Bencinya hanya luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya terus-menerus diancam dan hina. Dan saya mengatakan, sabar, ini adalah cara untuk melewati itu. Dan bisa melewati masa sulit itu dengan baik. Jadi Aula itu hidup dalam trauma psikologi yang berat, yaitu mengalami tekanan melihat ayahnya dicaci maki, dihina, dilemparin pakai batu, melihat rumah dinasnya dilempari pakai batu. Tetapi bahwa seluruh rangkaian itu adalah dalam sebuah peristiwa hidup harus ada orang yang mau berkorban dan dikorbankan. Karena yang harus korban dikorbankan, maka kita masuki sebuah fase di mana fase kita bisa mengelola seluruh arus itu dengan baik. Nah, saatnya hari ini adalah mengelola arus dengan baik, dengan kinerja yang memadai. Maka harus kembali kemana? Balik ke iman, balik ke induk, balik ke sangkarakan pangbalikan. Quran itu mengingatkan berkali-kali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda segera kembali. Cuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu selalu berasosiasi ketika pagi-pagi dia kayak mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, parantos tilar dunia tiras kepala dinas. Kata orang Sunda itu adalah pulang kasarakan pangbalikan, lembur matuh dayeuh maneh Banjar Karang Pamidangan. Kata orang Jawa disebutnya balik ke diri. Nah, saya ini sebenarnya lagi ngajarin untuk balik, dan saya dulu mungkin 11-15 tahun yang lalu itu merasa kesulitan ngomong lingkungan, ngomong buhun, ngomong karuhun, ngomong tritangtu. Hari ini tidak. Kenapa? Ternyata hari ini orang sudah mulai sadar akan taubat. Cuman taubatnya sudah ekologinya udah hancur. Nah, makanya saya katakan taubat hari ini adalah taubat ekologi. Sadar akan mengembalikan tata ruang, sadar akan pendidikan yang sudah mengalami kesesatan dan penyesatan berpikir, sadar akan birokrasi dikembalikan pada fungsi dan perannya, sadar para penyelenggara negara harus sering tapa brata, sering berpuasa, sering saum. Untuk apa? Agar dia bisa menangkap sinyal. Kalau nggak bisa nangkap sinyal ya budek. Kalau sudah budek ya nanti nggak bisa lagi baca fenomena. Nah, kalau seperti itu maka tidak punya rasa, karena inti dari kehidupan itu, kepemimpinan itu dalam pandangan saya adalah rasa dan perasaan. Sehingga pemimpin itu orang melakukan dia tidak boleh melakukan, orang memakan dia tidak boleh memakan, orang ramai dia diam. Ada saatnya berkumpul dengan ribuan orang dengan riang gembira, ada saatnya dia sendiri tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dengar suara knalpot pun dia tidak boleh. Kenapa? Dia harus ada ruang di mana dia ada keheningan. Sehingga saya jujur aja sejak di jam saya, apa yang setiap hari saya rasakan tangis. Ini kok, ini ya besok apa? Ini apa kon alam begini? Fenomena. Untuk itu ya tidak boleh lagi mengumbar syahwat. Jadi bupati itu gak boleh lagi. Sudah, kalau nakal lagi ringnya jadi 7. Nah, ini penting. Jadi, pertanyaan, kalau di era kerajaan, kenapa meninggalkan legacy yang begitu kuat sampai hari ini? Cerita Majapahit sampai hari ini, cerita Sriwijaya sampai hari ini, cerita Pajajaran walaupun situs-situsnya hampir tidak terlacak sampai hari ini. Kenapa? Karena waktu itu
ada gelombang besar dalam ikatan moralitas dan emosionalitas antara pemimpin, senopati, hulu balang, dan seluruh rakyatnya dalam energi spiritual yang sama. Pertanyaannya adalah, kenapa hilang? Hulu balangna. Kenapa? Gak ada ikatan. Orang bekerja menjadi kuli tunjangan, kuli perjalanan dinas, kuli honor. Karena menjadi kuli dia tidak ada lagi ikatan emosionalitas, spiritualitas, sehingga spiritualitasnya menjadi ritualitas. Karena menjadi ritualitas menjadi rutinitas. Karena menjadi rutinitas, ya menjadi rutin upacara, rutin itu, rutin ini, sehingga nggak ada spiritualitas. Kalau saya sih memandang ruang upacara itu ruang spiritualitas. Kenapa saya tidak mau apel sampai hari ini? Karena kalau setiap hari nggak ada spiritualitasnya, yang ada rutinitas. Maka harus sekali-kali. Maka saya lebih memilih apel itu cuma setahun sekali aja, pas 17 Agustus, agar spiritualitas, bukan rutinitas. Kenapa? Karena apel itu menyiksa pegawai. Menyiksa pegawai bagaimana? Pimpinan apelnya, kepala dinasnya, kepala OPD-nya, sekdanya, bahkan gubernurnya, bahkan bupatinya, itu selalu marah-marah pada yang hadir apel. Kalau peserta apelnya 300, yang hadir 250, 2 jam dia ngomong di hadapan yang hadir. Nah, risia. Nu hadir mah geus teu kudu dipapagan. Usia tah nu teu hadir 50 panggil isukan. Awas sia isukan teu apel, gak gawe potong tukina ku aing turunkeun jabatan eta lain. Nah, di kita ini punya kebiasaan orang yang kerja itu yang dikritisi terus-terusan. Kalau kita punya anak rajin ngepel, rajin nyapu, rajin nyetrika, rajin masak, maka yang sering diomelin ibunya adalah anak yang rajin itu. Siapa ngepel teh bersih, siapa masak teh asin, siapa masak sapu teh kotor wae, nya nu ngeunana nu molor. Ini kan penting, Pak. Pemimpin terus baca kayak gini, kayak sekarang gitu kan, orang yang kerja kayak saya, itu pasti dikritisi terus, pengamat semua muncul, ya seneng kalau saya. Lebih keras dari itu, so kenapa? Karena tidak akan sampai ke pulau kalau arusnya tidak kencang. Semakin arus kencang, semakin angin berembus, semakin gelombang besar, maka menuju pulau harapan akan semakin cepat dilakukan. Jangan nangis, jangan nangis. Ya jangan nangis ke Bu Wakil Bupati kalau ada tantangan. Ibu Wakil jangan nangis, karena itu gelombang. Jadi tugas pemimpin itu adalah masuk ke dalam gelombang. Dan tugas kita adalah mengelola gelombang. Nah, kalau ditanya, saya misalnya hari ini, saya jadi gubernur mah nggak capek, kecil, ringan banget. Kenapa? 1, menguasai arus media. 2, punya aparat yang pinter-pinter dan cekatan. 3, punya anggaran yang besar. 31 triliun, yang mungkin saya targetkan 33 triliun tahun ini naik 2 triliun. Yang berat itu ketika jadi bupati. Anggarannya kecil, tiap hari dihujat, dikafirkan, tidak menguasai media, usianya baru 35 tahun, tekanan dalam setiap hari, ketika di rumah tekanan makin berat, makin berat, makin berat. Dan bagi saya, justru itulah perjalanan saya yang bisa dilewati. Dan saya ngalamin sebuah peristiwa, AA waktu itu, kelas 2 SD, itu lari ke saya bawa stiker. Kemudian dia mengatakan, ayah mau dibunuh, dicari jadajal Sunda akan dibunuh. Dan saya paham psikologi waktu itu lahir kebencian pada kelompok tertentu. Bencinya hanya luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya terus-menerus diancam dan dihina. Dan saya mengatakan, sabar, ini adalah cara untuk melewati itu. Dan bisa melewati masa sulit itu dengan baik. Jadi Aula itu hidup dalam trauma psikologi yang berat, yaitu mengalami tekanan melihat ayahnya dicaci maki, dihina, dilemparin pakai batu, melihat rumah dinasnya dilemparin pakai batu. Tetapi bahwa seluruh rangkaian itu adalah dalam sebuah peristiwa hidup harus ada orang yang mau berkorban dan dikorbankan. Karena yang harus korban dikorbankan, maka kita masuki sebuah fase
di mana fase kita bisa mengelola seluruh arus itu dengan baik. Nah, saatnya hari ini adalah mengelola arus dengan baik, dengan kinerja yang memadai. Saya ucapkan selamat buat Persatuan Perawat Indonesia terus mengabdi dengan baik. Ayo dokter pembohongan. Gitu. Nah, kemudian ya saya jam 5 itu selalu bangun. Begitu bangun langsung, oh iya, nyian surat. Surat apa? Surat pembebasan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang. Nggak ada rapat. Yang kedua, sekdanya harus yakin bahwa pimpinannya itu terarah. Jangan sekali-kali bantah. Pak, sakedap Pak, ini harus dikaji lah, tulus. Sudah, laksanakan. Begitu dilaksanakan, maka jadi kan, apa yang terjadi hari ini? Logikanya sederhana. Pemda punya tagihan di penunggak pajak hampir 30 triliun. Apakah itu akan terbayar? Tidak. Karena orang tidak akan membayar. Kenapa? Ngus gede hutannya. 10, akhirnya 700. Jadi yang 750 nggak akan dapat. Yang 10 juta hilang. Saya lebih baik memilih 750 daripada 10 juta. 750 dalam kenyataan, 10 juta dalam impian. Benar tuh? Mending kene boga pamajikan gelis jeung ngora nyata daripada 40 tahun bangor. Betul nggak? Ya kalau AA pilih yang 31 tahun. Karena beda. AA itu selalu ngomong sama saya gini, kenapa AA itu hanya mewakili watak ideologis saya, tapi tidak mewakili watak biologis saya. Nah, hebat saya muji sama AA, anak muda, anaknya Deddy Mulyadi, kemudian anggota DPRD provinsi, memilih Teh Putri yang jauh lebih dewasa. Mantap. Mantap, Pak. Mantap. Aku namun kurang udung nih. Aku namun siga alim gitu ayeuna di dieu. Ulah sieun-sieun teh ku Teh Putri. Ulah. Nah, ini kan kerangka dasar, kerangka pijuda. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Lonjakan. Mungkin kenaikannya, prediksi saya adalah kenaikannya bisa 50% dari total pendapatan yang direncanakan 12 triliun. Kenapa saya memikirkan itu? Karena saya lagi memikirkan bupati wali kota. Kenapa? Dia mengalami defisit anggaran yang akut. Sehingga saya harus mendorong sedikit-sedikit melalui peningkatan pendapatan daerah. Maka bagi hasil kendaraan bermotor itu harus segera diumumkan. Tapi kemudian kenapa publik percaya? Karena sayangnya bercerita dalam setiap hari. Ini saya berkomitmen 100% dana bagi hasil pajak adalah untuk jalan, tidak boleh untuk yang lain. Saya bikin surat 100% untuk jalan, 100% untuk jalan. Saya bikin kebijakan, saya umumkan, dan saya perlihatkan hari ini dalam pergeseran anggaran provinsi dari 600 miliar ke 2,4 triliun ini komitmen. Dan saya memulai itu. Saya nggak perjalanan ke luar negeri. Perjalanan dinas saya potong setengahnya. Baju dinas saya nggak usah ada. Mobil dinas saya nggak usah, bekas saja. Anda tahu nggak? Saya pakai mobil bekas. Kenapa? Komitmen. Nyeri awak pakai Innova. Nyeri. Tapi kenapa? Saya sudah berkomitmen hari ini. Rasa sakit itu harus dinikmati menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena saya menjadi gubernur. Karena menjadi gubernur, maka saya harus bersikap gubernur. Itu sikap, konsistensi ini. Kalau dari situ lahir trust. Trust hari ini kan percaya. Ayo orang ke Samsat. Mana ada? Anda tahu kolom komentar itu Samsat hari ini yang dulu orang marah terus, KTP lah, iyalah, ngambek. Hari ini adalah pujian. Ini momentum rakyat punya kesadaran. Ya kalau yang lain ngomong lagi, jadi Mulyadi teh musrik, heukeun bae. Memang saya penggemar musik. Nah, ini kan harus dibuat. Nah, tapi ini nggak boleh dihianati, Pak. Begitu dihianati, nggak percaya lagi. Dan ini harus konsisten semua. Kenapa? Ini harus konsisten semua. Kenapa? Saya lagi membangkitkan spirit Siliwanginya orang Jawa Barat. Kenapa orang Jawa Barat? Penduduknya paling besar. Wilayah berbatasan dengan DKI Jakarta. Tetapi kenapa seperti kehilangan wibawa? Ini harus dibantu. Nah, intuisi, misalnya kasus banjir, itu intuisi. Saya nggak kajian nggak. Saya harus pergi ke Bogor. Ketika saya pergi ke Bogor, saya lihat
Kenapa kebun teh berubah? Oh, dah. Ini punya siapa? BUMD Provinsi Jawa Barat. Mana yang punyanya? Ini, sudah. Saya itu ketika datang ke situ, diundang menteri untuk bareng, saya sudah perintahkan Satpol PP. Untuk nyiapkan apa? Sewa alat berat yang besar 4. Ternyata datang alat berat nuletik. Hari siap unang nuletik. Pak, 500 setahun Pak. Itu diberi anggaran. Oke, tidak masalah. Saya terus harus 4. Yang satu janji, saya tungguin sampai sore, nggak ada. Pak,